I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo everyone, perkenalkan nama saya Oktavia. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. NIM saya 2042216. Oke, baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan salam biaut dulu ya teman-teman. Salam biaut, bahagia, ceria, mulia. Apa kabar biaut? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, ajaib. Oke. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang saya pelajari dari mata kuliah moderasi beragama, dan ini salah satu tugas UTS saya, dan semoga nilai saya memuaskan ya teman-teman. Doakan saja. Poin yang pertama yaitu mengapa moderasi beragama sangat penting untuk kita pelajari. Moderasi atau moderat yang berarti keseimbangan. Keseimbangan itu tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Nah, agama atau beragama dapat dikatakan penting karena mengatur tata kelakuan manusia serta membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia. Agama menjadi pedoman berisi norma yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Batasan norma ini yang kemudian mengatur kehidupan manusia agar lebih tertata dan teratur. Sangat moderasi beragama sendiri yang berarti cara melaksanakan atau implementasi sikap umat beragama dalam menjalankan agamanya dengan cara menghargai perbedaan dan demi kemaslahatan bersama. Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu indikator utama sebagai upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Moderasi beragama juga menjadi salah satu prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disingkat RPJMN 2020-2024 Kementerian Agama. Dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran, dan menghargai keagamaan. Moderasi beragama adalah cara hidup rukun, saling menghormati, menjaga, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama berikut ini serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan. Nah, sekarang kita akan bahas mengapa sih kok moderasi beragama ini penting untuk kita pelajari. Gini saja teman-teman, kita akan hidup di Indonesia dengan 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pasti dari 6 agama tersebut kan punya pemikirannya berbeda-beda. Nah, dengan kita mempelajari moderasi beragama itu dapat menjadi kunci atau solusi untuk menciptakan kehidupan yang rukun, harmonis, damai, dan aman. Jadi gini loh teman-teman, maksudnya dari sebagai kunci atau solusi itu, jika kita sendiri tidak bisa mempelajari moderasi beragama, pasti kan kita sering ya berdebat dengan antar umat beragama. Misal
kita dari umat agama Islam dan kita berasal dari agama yang lain. Nah itu kalau kita tidak mempelajari moderasi beragama, pasti kita tidak akan selesai untuk mempermasalahkan perbedaan itu. Nah, beda lagi dengan kita yang sudah bisa mempelajari moderasi beragama, pasti kita akan lebih menghargai perbedaan itu dan akan lebih saling mendukung lah antara kedua agama tersebut. Selain itu, mengapa moderasi penting untuk kita pelajari, yaitu karena harapan pemberian pemahaman terkait moderasi beragama ini kepada para mahasiswa ialah supaya cara beragamanya mereka di dunia kampus dapat diimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah atau moderat, tidak mudah mengotak-ngotak kelompoknya, terlebih tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Baik, poin yang kedua yaitu sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib di universitas. Di samping Al-Quran menjelaskan posisi umat Islam sebagai umat penengah yang menjadi penyeimbang dari sikap keberagaman umat Yahudi Nasrani. Hakikat ajaran Islam itu sendiri sejatinya telah mencerminkan moderasi dalam seluruh ajarannya. Sebagai contoh, dalam aspek kaidah, ajaran Islam menjadi penengah antara keyakinan kaum musyrikin yang tunduk pada khurafat dan mitos, dan keyakinan sekelompok kaum yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Dalam hal ini, ajaran Islam menjadi penyeimbang, karena selain manusia beriman kepada yang gaib, juga mengajak akal manusia membuktikan ajarannya secara rasional. Ini membuktikan ajaran Islam dapat menjadi penengah dan relevan dengan fitrah kemanusiaan. Selain itu, moderasi beragama menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, tidak serta-merta hanya memuliakan nama Tuhan dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Setelah itu, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik yang berbasis agama. Nah, apa sih hubungannya dengan mata kuliah wajib untuk di universitas sendiri? Gini teman-teman, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa itu kita dapat menjadi penyeimbang, atau kita itu tidak boleh jadi seseorang untuk yang harus membela kanan atau kiri, atau yang disebut juga ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Lah, jadi kita itu mahasiswa itu harus jadi penengah atau bisa berpikir yang tidak searah saja, tapi melainkan dua arah. Nah, selain itu kita diajarkan dalam agama Islam itu tidak boleh untuk secara langsung menghakimi antara perbedaan dengan agama yang lain. Kita harus ditelaah dulu apa itu permasalahannya dan solusinya seperti apa. Tidak hanya itu, dengan bermoderasi beragama, mahasiswa memiliki peranan yang penting dalam moderasi beragama, yaitu mahasiswa tidak hanya berkewajiban untuk kuliah, membaca di perpustakaan, dan belajar mengenai bidang yang diminatinya, tetapi ia juga harus ikut memberikan pikirannya untuk memperbaiki kehidupan di masyarakat. Dan selanjutnya yaitu 5 ahli moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama ada Dr. Andes Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin. Beliau adalah mantan Menteri Agama Indonesia pada tahun 2014. Selanjutnya ada Muhammad Qasim. Beliau adalah lecturer di UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya ada Muhammad Quraish Shihab.
Beliau adalah seorang cendekiawan ilmu Al-Quran dan mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Selanjutnya ada Profesor Dr. Andes Syamsul Ma'arif. Beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan pada di UIN Wali Songo, Semarang. Setelah itu ada Mujamil Kembar. Beliau merupakan dosen sekaligus guru besar yang sangat aktif dalam dunia menulisnya, khususnya buku dan karya ilmiah. Salah satu buku beliau yang sangat populer di kalangan akademis adalah tentang manajemen dan pendidikan Islam. Poin selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya kuasai pada mata kuliah moderasi beragama, yaitu materi moderasi beragama untuk penguatan toleransi aktif. Toleransi beragama merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia sendiri. Sikap tersebut tidak hanya bisa dilihat dari sisi agama, tetapi juga budaya, etnis, dan bahasa. Peran mahasiswa memiliki posisi penting dan potensi besar dalam menciptakan toleransi beragama. Permasalahannya adalah seberapa besar sikap toleransi pada para pelajar. Nah, yang dimaksud ini adalah kita sebagai mahasiswa seharusnya kita itu paham betul apa arti toleransi ya. Dan di Indonesia sendiri yang kita ketahui ada 6 agama yang diakui. Jadi sebisa mungkin kita itu harus bisa bertoleransi antar agama yang ada di Indonesia. Jadi maksud dari penjelasan tersebut yaitu kita sebagai seorang mahasiswa seharusnya kita bertoleransi aktif dalam hal apapun. Contoh dalam hal beragama, jika teman kita ada yang beragama selain agama Islam, seharusnya kita tidak boleh menjelek-jelekan ataupun kita bersikap yang tidak sopan kepada mereka. Seharusnya kita itu saling bertoleransi antar umat beragama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui di negara kita, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lah, kita itu tidak boleh kayak saling mencela atau menjelek-jelekan seperti itu ya. Bukan dari sisi agama sendiri, melainkan dari suku, ras, dan bahasa. Kalau bahasa kan kita pasti sering dapat ditemui ya kasus-kasus yang ada di kampus, seperti kalau ada mahasiswa yang berasal dari Jakarta ataupun dari Papua lah, itu kan pasti beda dari kita lah. Kita itu sebagai mahasiswa tidak boleh yang membeda-bedakan, kita itu harus menghargai perbedaan kita sendiri. Sedangkan kita di Indonesia kan banyak suku dan bahasa yang ada di Indonesia ya, jadi ya mau gimana pun kita harus menghargai perbedaan itu. Hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan nasional. Sementara itu, kerukunan nasional merupakan pilar bagi terwujudnya pembangunan nasional. Melalui sikap toleran dan saling menghargai secara substansif antar pemeluk agama, maka akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama, sehingga bisa terwujud tata kehidupan yang aman, tentram, dan rukun. Upaya penguatan moderasi beragama dapat menjadikan tradisi ritual keagamaan sebagai penguatan relasi. Hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan nasional. Sementara itu, kerukunan nasional merupakan pilar bagi terwujudnya pembangunan nasional.
Melalui sikap toleran dan saling menghargai secara substansis antara pemeluk agama, maka akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama sehingga bisa terwujud tata kehidupan yang aman, tentram, dan rukun. Upaya penguatan moderasi beragama dapat menjadikan tradisi ritual keagamaan sebagai penguatan moderasi beragama. Upaya penguatan moderasi beragama dapat menjadikan tradisi ritual keagamaan sebagai penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan budaya masyarakat. Tradisi ritual keagamaan merupakan dimensi ekspresif dari agama yang tentram secara turun-temurun. Tradisi ritual keagamaan dapat dikelola menjadi medium kultural yang dapat menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Moderasi beragama berbasis toleransi, solidaritas kebangsaan, dan kesetaraan. Selain itu, tradisi ritual keagamaan mengandung pesan-pesan moral moderasi beragama budaya yang dapat menjadi pondasi kerukunan antar umat beragama. Tradisi ritual keagamaan juga merupakan aset kekayaan khasanah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan identitas karakter bangsa. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa tradisi ritual menjadi salah satu dari 9 objek pemajuan kebudayaan. Setiap agama mengajarkan untuk berserah diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam bentuk untuk kesiapan dalam mengikuti semua pedomannya. Manusia hanya mempercayai satu Tuhan dan tidak mengesahkan Tuhan yang lain. Disinilah terlihat jelas esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir, manusia menjadi hamba Tuhan yang diberi amanah untuk memimpin dan mengelola bumi. Demikianlah toleransi aktif dari para pemeluk agama sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial. Upaya membangun kerukunan antar pemeluk agama tidak bisa dengan hanya memandang perbedaan sebagai fakta sosial yang fragmentatif, namun juga perlu adanya keterlibatan aktif, yaitu bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlihat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan melalui interaksi sosial yang intens, guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan sesuai yang dicita-citakan. Secara panjang, bangsa Indonesia menunjukkan bahwa banyak agama-agama yang kemudian masuk ke Indonesia dan diterima oleh masyarakat, yang saat itu juga sebagian besar sudah memiliki agama. Dalam rentang sejarah yang panjang mereka saling berinteraksi. Proses interaksi tersebut berlangsung nyaris tanpa gejolak yang berarti. Hal ini disebabkan karena adanya sikap toleransi aktif masing-masing pemeluk agama, sehingga dapat hidup saling menerima dan hidup bersama berdampingan. Hal demikian tidak terlepas dari adanya sikap moderat yang dipegang teguh masing-masing pemeluk agama. Kelompok moderat memandang umat agama lain sebagai makhluk Tuhan yang juga harus dilindungi dan dihormati. Dalam pandangan kelompok moderat, keragaman adalah sunatullah, sehingga sikap toleran dan menghargai pluralitas yang selalu dikedepankan sehingga terwujud harmoni sosial. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Thank you for watching. I fucking with these